Pada suatu waktu, ketika harga barang masih jauh lebih murah daripada sekarang, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun memasuki sebuah kedai kopi. Dia duduk di meja kosong dan menunggu dengan tenang. Tak lama, seorang pelayan datang dan meletakkan segelas air di depannya. Anak laki-laki itu menatapnya dan bertanya, "Berapa harga sundae es krim?" 50 sen, jawab pelayan dengan nada yang cepat namun sopan. Anak itu merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa koin. Dia mulai menghitungnya dengan hati-hati, sementara pelayan itu memperhatikannya. Saat anak itu terus menghitung, pelayan mulai merasa terganggu. Setelah beberapa saat, anak itu menatap pelayan lagi dan bertanya, "Berapa harga hanya es krim biasa?" Sekarang kedai kopi mulai ramai, dan ada beberapa orang yang menunggu meja. Pelayan, yang merasa tertekan dengan kerumunan yang semakin banyak, mulai merasa kesal. 35 sen, jawabnya dengan nada kasar. Anak itu mengangguk dan mulai menghitung koin-koinnya lagi. Lalu dengan senyum kecil dia berkata, "Saya akan pesan es krim biasa." Pelayan segera kembali dengan piring es krim biasa dan menaruhnya di depan anak laki-laki itu, beserta tagihan, lalu cepat-cepat pergi untuk melayani pelanggan lainnya. Anak itu menikmati es krimnya dengan perlahan dan merasakannya dengan penuh nikmat. Setelah selesai, dia menuju ke kasir, membayar tagihannya, dan keluar dari kedai kopi. Pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Saat sedang membersihkan, dia melihat sesuatu di atas meja dan berhenti sejenak. Di sebelah piring kosong, ada 15 sen yang terletak rapi sebagai tip. Pelayan itu menyadari bahwa anak laki-laki itu hanya memiliki 50 sen. Dia ingin menikmati sundae es krim, tetapi dia mengorbankan pilihannya dan memesan es krim biasa agar bisa memberikan tip. Anak itu tidak lambat dalam memutuskan atau bingung, dia dengan hati-hati mempertimbangkan pilihannya karena dia ingin memastikan bisa memberikan tip. Namun, pelayan terlalu cepat menilai anak itu, menganggapnya hanya anak kecil yang membuang-buang waktu dan mengganggu jadwal sibuknya. Karena ketidaksabarannya, pelayan bersikap kasar dan mengabaikan ketulusan anak itu. Sekarang wajahnya memerah, penuh rasa malu dan penyesalan. Dia merasa sangat menyesal pada anak itu dan berharap dia akan kembali suatu saat agar bisa membelikan es krim pilihan anak itu. Tetapi anak itu tidak pernah kembali. Jika kita merenung sejenak, kita akan melihat bahwa dalam hidup kita seringkali menilai orang atau situasi terlalu cepat. Kita cepat mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, dan ini bisa menyebabkan salah paham, perasaan terluka, dan keputusan yang salah. Penilaian cepat mungkin terasa instingtif, tetapi seringkali melukiskan gambaran yang tidak akurat tentang kebenaran. Dalam cerita ini, pelayan menganggap anak itu membuang-buang waktunya karena dia terlalu lama dalam memutuskan. Frustrasi dengan apa yang dianggap sebagai ketidakpastian, pelayan bertindak kasar padanya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa anak itu sedang berpikir dengan hati-hati dan menghitung uangnya untuk memastikan dia bisa memberi tip meskipun perlakuan pelayan padanya kurang menyenangkan. Ini mengajarkan kita pelajaran penting, menilai orang lain terlalu cepat seringkali membuat kita buta terhadap niat sebenarnya mereka. Misalnya, ketika seorang guru menganggap seorang siswa malas tanpa memahami kesulitan yang dihadapinya, ini bisa menyebabkan perlakuan yang tidak adil yang merusak rasa percaya diri siswa tersebut. Dalam hubungan, penilaian cepat bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat melemahkan kepercayaan atau bahkan menyebabkan perpisahan. Hal yang sama berlaku dalam situasi di mana bereaksi tanpa pemahaman yang lengkap bisa menyebabkan keputusan yang salah yang mungkin kita sesali kemudian. Cerita ini mengingatkan kita untuk melambat dan berpikir sebelum membuat opini. Ketika kita mendekati hidup dengan kesabaran dan empati, kita memperkuat hubungan kita dan menghindari rasa bersalah yang datang dari bertindak terlalu cepat. Jadi, setiap kali Anda merasa terdorong untuk menilai seseorang atau situasi, ambillah langkah mundur, renungkan, dan coba pahami cerita lengkapnya, karena itu bisa mengubah perspektif Anda dan membawa hasil yang lebih baik.